Untuk produksinya ya, jadi per hari itu kita ada yang 2 kental, 3 kental gitu bergantung permintaan per hari. Terus nanti per 2 hari kan datang lagi kita bikin lagi. Nah itu bergantung permintaannya. Jadi setiap produksi rumahan tuh ada yang 2 kental, 3 kental, bahkan kalau puasa bisa jadi 4-5 kental. Nah, per rumah sih rata-rata 2-3 kental gitu. Setelah diogolin itu kita masukkan ke dalam sebuah wadah atau panci yang besar gitu kan. Nah itu kita rendam selama semalam. Nah apa fungsinya? Itu salah satunya untuk membuang rasa pahitnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti. Untuk usaha kita adalah Sentral Tape Singkong ya. Terus alamat ini teleponnya di Jambusari, Karangmojo, RT 12 RW 4, Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta. Kalau saya ini ya Mbak ya, jadi saya adalah penerus generasi yang awal mulanya sebetulnya itu adalah ibu saya sendiri. Jadi yang kalau ibu saya kan produksi mulai dia belum rumah tangga sih, bisa dikata itu masih bocah ya dulu, usia 9 tahun sampai 11 tahun gitu ya. Bermula dari situ, kalau dulu kan bikin sendiri, terus dia dijual secara berkelilingan gitu ya. Kalau beda dengan sekarang, karena kita yang ngelola itu jadi pengembangannya lain. Kita udah kayak ada yang ngambil, terus interaksinya kita dengan WA. Kalau yang dulu kan masih ya ditawar-tawarin keliling gitu. Nah jadi kita kan punya visi misi gitu ya Mbak ceritanya. Jadi kalau kita bisa dirangkul bersama, kita bisa kerjasama, jadi kan dari info-info apa itu bisa kita maksudnya kita dengan bekerja sama kita bisa lebih maju gitu, beda kalau sendiri. Jadi dengan banyaknya temen, ada komunitas gitu, kita kerjanya juga lebih semangat. Terus dari proses pemasarannya kita juga bisa saling berkolaborasi juga gitu, saling bekerja sama. Nah misalnya pas kita bikin nih produksi kita, kalau untuk tape kan kita nggak bisa langsung instan gitu ya, paling nggak butuh waktu 2 hari. Jadi untuk pemesan itu kita kalau bisa sih 2 atau 4 hari sebelumnya. Tapi terkadang kan ada yang dadak gitu kan, dadaan. Nah kalau dadaan sedangkan butuh banyak, kita dari yang kita bikin tuh kurang, nah kita ambillah dari paguyuban ini, dari rekan-rekan ini bisa kita ambilkan. Jadi untuk proses pemasarannya bisa lebih banyak itulah. Kalau anggota bisa dikatakan satu RT ini hampir semua ya. Jadi setiap rumah-rumah, paling ya enggak 1-2 sih, karena mungkin perbedaan visi gitu ya. Jadi ya yang mau berkembang bersama ya udah kita rangkul gitu. Kalau tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat nantinya pun ingin bergabung, insya Allah kita juga terbuka gitu. Awal mula itu dari supplier, kita udah ada supplier yang ini ya sendiri ya Mbak ya, supplier singkong, dan udah tetaplah gitu. Nah dari supplier itu didatangkan berapa kuintal atau puluh kuintal gitu yang nanti kita bagi-bagi per rumah gitu. Nah dari situ nanti kita kupas, yaitu ketelannya itu kita kupas. Nah setelah kita kupas terus kita cuci. Nah setelah kita cuci, untuk menghilangkan pahitnya juga itu kan nantinya direndam selama semalam. Nah sebelum direndam selama semalam itu Mbak, jadi kalau bahasa Jawanya setelah dikupas, dipotong-potong, dicuci bersih, terus diogoli namanya. Kalau bahasa Jawa itu diogoli. Nah dalam arti diogoli itu kalau di bahasa Indonesia kan ya, maksudnya direbusnya setengah mateng. Nah jadi teksturnya itu masih kelihatan kayak ketelat, cuman dia udah agak mateng. Cuma kalau dimakan juga nggak enak, belum enak gitu ya. Nah setelah diogolin itu kita masukkan ke dalam sebuah wadah atau panci yang besar gitu kan. Nah itu kita rendam selama semalam. Nah apa fungsinya? Itu salah satunya untuk membuang rasa pahitnya. Nah jadi tidak bisa langsung diolah. Jadi sih sebenarnya jadi, cuma dari rasa nanti lain. Ada rasa pahit, terus dari agak apa ya, kalau orang Jawa bilang langu atau gimana gitu ya. Nah iya, jadi
dari direndam semalaman kan dia akan mengendap itu di paling bawah gitu kan. Terus makanya kita cuci. Nah paginya hari kita cuci bisa 3 sampai 5 kali lah, nggak bersih gitu ya. Nyucinya juga dengan cara manual, karena pernah ada yang coba pakai alat gitu. Nah dari itu teksturnya itu banyak yang pecah gitu, jadi bisa dikatakan rugi lah ya kalau kita. Jadi lebih ke alami, natural semua pakai tangan, kayak di namanya diopiak-opiak gitu ya. Nah itu 3 sampai 5 kali. Nah setelah itu baru kita rebus. Nah rebusnya kalau yang baru mau perendaman itu kan setengah matang kan. Nah ini proses untuk dibikin tapenya itu rebusnya itu sampai matang, sampai jadi terlihat tekstur lunak gitu ya, udah kayak mekar gitu ya gitu. Nah setelah itu diambilin, ditiriskan gitu kan. Nah setelah ditiriskan betul-betul airnya udah nggak ada, terus itu udah nggak anget belas gitu ya, maksudnya udah dingin, bener-bener dingin. Nah baru kita kasih ragi atau untuk difermentasi, ditaburin cara rata gitu. Terus bisa pakai tambir, tambir yang kayak nampan gitu kan. Terus digoyang-goyang begini sampai dia merata gitu. Nah kalau udah merata kita masukkan ke sebuah wadah. Nah karena kita kan organik pakainya kayak gini Mbak ya, daun gitu. Kalau terpaksa nggak ada daun, kita biasa pakai kayak kertas minyak, itu juga bisa. Masukkan ke sebuah wadah, bisa kayak yang panci besar juga gitu. Atau kalau yang orang Jawa ada yang pakai tenggok, ada yang pakai kayak rajut-rajut plastik gitu ya. Nah terus ditutup rapat, diam selama 2 malam. Nah selama 2 malam itu, nah itu udah bisa nanti dinikmati, dikonsumsi gitu. Kita pilih yang jenis mentega Mbak, jadi yang warnanya kuning gitu ya, yang warna kuning ya. Kalau yang warna putih kita skip lah ya. Kalau sebetulnya kalau putih itu lebih cenderung untuk dibikin kayak keripik-keripik, itu enak ya kalau untuk tape gitu. Nah kalau kita pakai yang putih, nah itu kekurangannya ini Mbak, jadi dia akan ngeluarin air yang banyak, terus dia lebih kempes ya nanti lebih. Jadi kalau kita untuk takaran usaha timbangannya lebih ringan, jadi banyak yang jadi air, teksturnya sangat lunak, lembek banget. Nah kalau yang mentega yang kuning kayak gini, nah dia kadar airnya itu sedikit, terus sifatnya dia kayak gini, lebih kering, namun dia matangnya rata gitu. Nah kita pakai jenis ranking NK ya Mbak, yang produksi kawasan ya, karena kita dulu pernah coba juga ya beberapa ragi, karena waktu itu memang pas di tempat produksinya itu lagi libur, mungkin ragi ya, kita coba dengan merek ABC gitu ya, kita coba lah ya. Ternyata hasilnya beda. Jadi ternyata kuncinya itu ada untuk fermentasinya, ada raginya yang khusus itu tadi dengan jenis NK itu untuk dia matangnya itu sempurna, dari rasa juga lain lah, lebih enak gitu. Untuk produksinya yang per hari itu kita ada yang 2 kental, 3 kental gitu, bergantung permintaan per hari. Terus nanti per 2 hari kan datang lagi, kita bikin lagi. Nah itu bergantung permintaannya. Jadi setiap produksi rumahan tuh ada yang 2 kental, 3 kental, bahkan kalau puasa bisa jadi 4-5 kental. Nah, per rumah sih rata-rata 2-3 kental gitu. Kalau yang kami kelola ya Mbak ya, kalau yang offline sih kita memang sudah ada konsumen yang ngambil gitu ya. Terus kalau yang mungkin dari teman-teman ada yang cara tradisional, juga ada yang karena mereka sering ke pasar juga kan, adalah yang dijual ke pasar itu para bakul lah yang gitu. Nah kalau kita bisa kayak termasuk suplai kayak di Bogor, Semarang, Cilacap. Nah itu medianya apa, mereka itu awal mulanya itu dari Google Map, ada kontak kami, mereka menghubungi kami via WA, bisa nggak kalau misalnya dikirim ke sana, dan alhamdulillah bisa ya. Jadi kalau untuk yang kita pengiriman ke sana itu kirimnya yang bentuknya masih mentah. Jadi perjalanan dari tempat kita sampainya itu kan biasanya 2 hari. Jadi pas sampai di tempat beliau itu udah matang gitu, siap dikonsumsi. Harapan kami sih Mbak untuk ke depan, karena kita kan masih internal di kawasan kebanyakan Jogja ya, mayoritas Jogja. Kalau ada yang Semarang, ada Cilacap, Purwokerto, Bogor, itu memang kita juga udah supply gitu ya. Harapan ke depannya sih kita bisa go gitu, jadi bisa ekspor gitu Mbak. Cuman yang menjadi kendala kita itu karena kita kan
natural ya, organik ya, tidak pakai pengawet gitu. Paling untuk tape kita kan tahannya cuma seminggu, itu pun kalau di dalam lemari pendingin gitu ya. Nah, kita harap sih bisa go, bisa ekspor. Jadi kita untuk meningkatkan produksi kita lebih banyak, terus kita juga bisa merangkul mereka yang pada butuh kerjaan gitu ya. Oh ya, karena kita kan organik ya Mbak ya. Untuk tape yang kita bikin ini organik, kita bebas dari pengawet, jadi aman untuk dikonsumsi. Kalau dari segi kesehatan juga ya, itu bisa kayak untuk menurunkan tensi, itu juga bisa. Terus untuk yang kayak kolesterol, terus dia yang sering masuk angin. Nah, ini terutamanya kalau untuk yang remaja nih, yang paling penting ya. Tape ini ada khasiatnya, itu bisa untuk mengurangi jerawat gitu ya. Jadi kalau yang darah-darah kotor itu biasanya kan untuk yang remaja-remaja nih yang sering, nah itu bisa memunculkan jerawat gitu. Nah, ternyata dengan konsumsi tape ini itu bisa untuk menekan. Jadi untuk apa namanya biar jerawat tuh nggak muncul. Ya benar, kita sudah bersertifikat juga ya, ada NIB-nya juga, terus sudah standar halal juga gitu. Jadi aman lah kita sebagai seorang muslim mau konsumsi pun kita nggak usah ragu-ragu. Kita memandangnya adalah untuk ke depan ya Mbak ya. Nah kalau yang anak-anak muda sih mungkin galaunya ya, kalau ini tape itu produksinya kuno, ini udah nggak zaman. Sekarang kalau kulineran itu kan banyak yang ini. Nah cuman kan kita mikirnya adalah arah ke depan, kesehatan juga yang paling pokok ya Mbak ya. Nah kalau dilihat dari segi kesehatan sih insya Allah ya. Terus dari kalau kita sih yang muda-muda sih saran saya ya, ini kan bisa untuk membuka peluang juga. Jadi untuk membuka lapangan kerja, dan kita juga bisa kalau yang mengkoordinirnya itu kayak yang muda-muda itu kan biasanya lebih berinovatif ya. Nah ini sebetulnya dari produk tape ini kan bisa dibikin makanan turunan-turunan juga. Jadi kalau yang dibilangnya kuno, oh enggak sih, kita bisa termasuk dari segi packing kita bisa tingkatin juga, terus dari mutu produknya juga. Nah kalau ini dibilang kuno, nah sedangkan nih ini bisa dibikin beberapa kue juga yang lebih tren gitu ya, kayak brownies itu pun kita bisa pakai dari produk tape juga gitu. Terus dari makanan-makanan yang kebetulan kita kan juga ada langganan catering ya, jadi dibikinlah itu bermacam-macam roti atau kue gitu juga bisa ya. Mungkin kalau yang anak-anak muda sih untuk pengembangan mungkin ke situ ya, oh ini lebih tren, lebih ini nggak kuno lagi. Nah bisa buat yang mau bermitra ya, atau mungkin awal-awal untuk bisa tahu merasakan gitu. Nah di sebelah sini juga ada ya, ada kontak personnya juga. Kita berada di alamat Jambusari RT 12 RW 04 Karangmojo Purwomartani Kalasan Sleman. Nah kalau untuk mapnya sendiri nanti bisa diketik aja di Sentral Tape Singkong gitu ya, atau Sentral Tape itu udah ada di mapnya, nanti bisa didatengin lah, dari situ udah sampai gitu. Oh ya, dengan nomor HP saya sendiri bisa itu 085 799 133 412, atau dengan yang di nomor sini juga bisa. Nanti akan ada admin yang berinteraksi di situ. Kebetulan ini kan menjelang 17 Agustus ya. Jadi kita harapannya ya merdeka lah ya, merdeka finansial, merdeka kita juga bisa maksudnya menikmati ini ya, nuansa kayak bisa berliburan juga, tapi pekerjaan juga tetap jalan. Itu dalam arti ya merdeka gitu.